Selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Baik, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan adakan supervisi administrasi, tapi untuk hari ini saya lebih fokus untuk pembelajaran di dalam kelas. Baik Ibu-Ibu, ini model terbaru ya, kita akan supervisi dengan cara coaching, di mana saya sebagai coach dan jenengan sebagai coachingnya. Nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan sebagai pemandu. Baik Ibu-Ibu, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi dalam proses pembelajaran selama 1 semester ini, saya ingin mengadakan evaluasi beberapa hal yang mungkin menjadi kendala Ibu-Ibu di dalam kelas. Jadi hari ini apa nih yang bisa saya dengar, permasalahan yang bisa Ibu sampaikan atau kendala di dalam kelas yang bisa kita pecahkan bareng-bareng untuk hari ini. Bisa dimulai dari Mbak Astrid. Salam dulu kan? Semacam. Ya, kalau dari saya sendiri Bu, itu kan mungkin lebih ke ininya itu ya, metode belajar. Jadi kadang saya pengen nih diskusi seperti itu. Jadi maksud saya biar nggak monoton, terus anak-anak juga tidak mengantuk, terus ya istilahnya anak-anak bisa fokus lah kalau diskusi itu. Tapi kenyataannya yang ada di kelas itu malah menimbulkan kegaduhan gitu. Jadi malah sayanya yang kayak kerepotan gitu. Jadi kalau pengennya bikin metode baru, cuma jadi, kalau bikin diskusi malah gaduh gitu ya. Iya, jadi kayaknya mungkin kesulitan saya ada di bagaimana saya menyampaikan materi itu biar ya saya juga bisa mengkondisikan kelas gitu. Terus ya dengan ini juga Bu, misal kesepakatan kemarin itu ya sudah buat kesepakatan sih sebenarnya kalau untuk anak-anak yang misalnya gaduh, yang ribut atau misalnya mengganggu temannya dan yang berbicara sendiri, itu misalnya kesepakatannya apa, atau misalnya mendapat hafalan surat seperti itu. Tapi kok kayaknya juga masih belum bisa efektif. Jadi saya juga bingung nih, kira-kira kesepakatan apa ya yang bisa mendidik, tidak memberatkan mereka, tapi mereka juga bisa konsekuen atau bisa menjalankan kesepakatan itu. Kalau Bu Nurta ini? Kalau di aku tuh lebih cenderung ke ke anak-anak tentang perilaku. Karena buat saya perilaku anak-anak itu sangat berpengaruh, pertama di mood. Kalau anak-anak sudah misalnya maksud aku tuh ya biasanya yang merusak mood saya itu di kelas tuh bila anak-anak sudah melampaui batas tata keramanya. Itu aku langsung black mood, dan kalau udah black mood itu biasanya butuh waktu untuk membuat suasana nyaman lagi di kelas gitu. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, kalau aku misalnya berusaha untuk menggunakan beberapa metode, biasanya sih kalau yang sering digunakan sih tutor sebaya. Karena tutor sebaya itu kenapa sering saya gunakan, pertama membantu saya untuk menangani anak-anak yang belum mampu. Terus yang kedua mengurangi tingkat keributan di dalam kelas, karena akhirnya anak-anak yang sudah selesai itu punya tanggung jawab lebih untuk ngasih tahu temennya gimana caranya supaya bisa. Itu yang selalu aku pegang. Cuma kalau misalnya sekalipun saya megang kelas tinggi, kalau aku buat misalnya metodenya diskusi, itu hanya dipakai untuk anak-anak yang memang punya kemampuan belajar tinggi. Untuk anak-anak yang kemampuannya di bawah standar, dia tetap nggak punya keikutsertaannya itu nggak ada. Keterlibatan dalam proses itu ya. Nah, itu sebuah kendala juga buat aku. Jadi akhirnya yang nggak bisa ya tetap nggak bisa, walaupun kita berusaha untuk membuat anak itu bisa. Mungkin cara orang bilang batas kemampuannya, tapi kan kita sebagai guru nggak boleh menyerah dengan batas kemampuan itu. Berusaha dulu, kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin, memang batasnya sampai situ ya sudah.
nggak boleh menyerah. Sebelum kita berusaha tuh nggak boleh menyerah gitu dengan batas itu gitu. Kalau di kelas 6 ya. ya. Nih, kalau Mbak Astri ini mungkin bisa saya ulang. Mbak Astri ini tadi kalau masalah yang di kelas itu mengenai banyak metode di dalam kelas, pengen diskusi, cuman Mbak Astri belum bisa mengkondisikan kelas, apalagi dengan kesepakatan kelas yang kurang berjalan ya. Padahal itu sudah dibuat bahwa ketika hafalan yang lain apa gitu ya, tapi itu sudah berjalan efektif. Nah, kira-kira untuk Mbak Astri, anak-anak ini metode diskusi kurang Mbak Astri kurang menguasai kelas. Kira-kira Mbak Astri punya gambaran nggak, kira-kira saya harus seperti apa sih nanti biar anak-anak itu ketika diskusi kok pembelajaran diskusi biar nggak rame gitu. Apakah punya ide yang lain, punya referensi, mungkin pernah lihat referensi lain di YouTube atau apa gitu, atau mau apakan ini anak-anak ini biar ketika di kelas diskusi tapi tetap berjalan, tetap kondusif gitu. Ya, kalau saya masih berencana sih Bu, kalau berencana kalau kemarin kan membuat pertanyaan sih, maksudnya membuat pertanyaan yang sedang didiskusikan. Memang kemarin itu hanya berkelompok saja, hanya berkelompok saja yang membuat. Nah, ini rencana saya biar mereka semua bekerja, ya setiap anak harus buat apa sih yang mereka belum paham gitu, ditulis pertanyaan. Jadi maksudnya biar ada apa ya, pekerjaan ya, tapi yang masih rencana belum saya terapkan. Kalau ini mungkin berkaitan dengan punya Bu Nurbaini tadi ya, bahwa ketika diskusi tadi kurang efektif di kelasnya Bu Astri, tapi di kelasnya Bu Nurbaini ternyata itu hanya berlaku untuk anak-anak yang semangat belajarnya, sedangkan anak-anak yang lemah, istilahnya mungkin kurang vokal, itu tertinggal dengan metode tersebut. Nah, kira-kira untuk mengatasi itu punya ide, gambaran apa? Kalau Mbak Astri tadi buat pertanyaan ya? Ya, yang mereka misalnya belum paham nih, ya terserah lah, maksudnya tentang materi yang dipelajari itu. Jadi per anak, misalnya pertanyaan apa yang mereka belum paham, ya kalau misalnya mereka belum paham ya sudah, apa semua nih belum paham ya sudah tulis aja semua. Iya. Karena ya untuk menghindari biar mereka itu tidak menganggur, jadi biar ada pekerjaan. Benar, nganggur temennya ya. Nih kalau punya Bu Nurbaini nih pasti biar yang vakum tadi yang nggak begitu vokal tidak tenggelam dengan anak-anak yang pinter ya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Karena kita ini kan kelasnya kelas kecil, jadi kalau misalnya jadi buat kelompok juga nggak banyak, jadi biasanya saya bagi tuh antara anak-anak yang nggak bisa itu dengan setiap kelompok itu pasti ada. Nah, jadi untuk ngakalinnya itu saya bagi siapa yang mau, misalnya kalau kerja kelompok itu nanti mempresentasikan hasil gitu, terus nanti siapa yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Jadi akhirnya anak yang tidak mampu ini tadi juga tetap kebagian tugas, walaupun dia tidak tugas yang penting banget, tapi kan dari situ dia nanti merasa dihargai, ikut terlibat. Nah, itu yang selama ini saya terapkan gitu, ya masih seperti itu. Karena sini jadi si anak yang vakum tadi otomatis dia akan tumbuh rasa percaya dirinya dan merasa saya diperlukan nih, saya juga berbisa untuk bermanfaat bagi satu kelompok tersebut. Ya, selama ini itu sih yang masih saya inikan ke anak, karena ya dalam kepala saya semua anak itu punya hak, ya kan, untuk menunjukkan hidup saya. punya hak yang sama, punya porsi yang sama ya. Nah, kita aja rencana kalau Mbak Astri sudah buat rencana ini, kira-kira kapan nih eksekusinya? Insya Allah ke depan ketika sudah pembelajaran dimulai lagi di pelajaran saya kan, karena saya kan bidang studi Bu, jadi memang tidak setiap hari bertemu mereka. Misalnya hari ini bertemu kan berarti besok udah nggak bertemu lagi, sudah pindah ke kelas lain ya. Ketika saya bertemu dengan kelas itu tadi. Kalau Bu Nur sudah ketemu nih untuk menemukan jalan keluar si anak yang vakum tadi ya. Cuman untuk yang tadi anak yang pertama tadi, masalah yang pertama bahwa yang paling penting buat pemerintah ini dari Surabaya adalah perilaku. Nah, gambaran seperti apa yang ingin Ibu Nur terapkan ke anak-anak biar
karakter perilaku anak-anak tadi bisa sesuai dengan keinginan Ibu Ferry? Langkahnya apa? Kalau yang selalu ini yang sudah saya ambil aja ya, yang sudah saya terapkan ke anak-anak, misalnya saya selalu nggak pernah berhenti bahwa bilang ke anak-anak, setinggi apapun ilmu kamu, setinggi apa, sebanyak apapun harta kamu, kamu tuh tidak akan ada nilainya ketika kamu tidak punya akhlak. Jadi sebelum kamu dewasa, coba biasakan dari sekarang. Bagaimana kamu bersikap dengan orang tua, bagaimana kamu bersikap dengan guru. Bahkan tadi saya baru masuk pun saya memberitahu pada anak-anak bahwa bagaimana orang rakyat Jepang itu menghargai gurunya. Bahkan dia bersedia dengan jalan mundur dan menunggu gurunya lewat. Itu sebentuk seapresiasi. Bahkan orang yang bukan muslim pun akhlaknya mulia gitu. Jadi itu yang aku tunjukin ke anak-anak. Terus tadi ada juga kelas 3. Sebenarnya saya nggak tahu siapa yang melempar atap, cuma memang ada suara atap. Tapi tiba-tiba Al masuk, Ibu, saya minta maaf. Minta maaf kenapa kamu? Saya melempar atap Bu tadi. Oh iya. Jadi ada rasa haru di dalam hati. Terus harus saya tunjukkan kepada anak-anak, ilmu itu tidak harus dari orang tua. Ilmu itu tidak harus dari orang besar. Lihat anak kelas 3, dia bisa menunjukkan bahwa dia lebih ada daripada kita yang selama ini belum mengimplementasikan ya kan, baru mengajarkan. Itu sudah luar biasa buat aku. Padahal aku nggak tahu siapa yang melempar tuh, nggak tahu. Cuma dia datang bilang, Ibu, saya minta maaf untuk apa? Saya melempar itu tadi. Oh iya. Tapi ada rasa haru di sini, luar biasa, yang itu dari kemarin-kemarin aku udah kangen banget gitu suasana itu tuh gitu. Tapi kan belum ada baru ini gitu. Yang selalu kita giatin, ayo dong, anak kita pengen punya anak nggak cuma pintar. Kan kita selalu begitu, nggak cuma pintar, tapi kalau bisa yang ada. Bu Astri tadi sudah punya rencana, implementasinya nanti rencana nanti di pertemuan berikutnya. Bu Ferry sudah beberapa langkah sudah dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada di dalam kelas. Saya memberikan apresiasi luar biasa bahwa mendidik di dalam kelas itu bukan pekerjaan mudah, tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana kita jadi manajer di dalam kelas, bagaimana kita mewujudkan impian kita sesuai visi sekolah, itu sudah dijalani oleh ibu semua, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah ibu-ibu lakukan. Ini luar biasa sekali bagi saya. Yang perlu saya garis bawahi adalah keinginan kita bersama nanti di kelas 6 bahwa ibu ingin perilaku anaknya jadi masalah, sudah menemukan bukti, sudah berjalan eksekusi malahan, dan hasilnya juga sudah beberapa terlihat ya Bu ya. Mungkin apakah masih ada PR yang perlu dari sekian siswa, apakah masih ada yang perlu dibenahi Bu? Masih ada ya. Masih, karena kalau kita sudah puas dengan ini berarti kita nggak berjuang lagi. Iya, masih ada PR berikutnya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas waktunya hari ini. Mungkin nanti ke depan kita akan bertemu lagi. Saya akan melihat sejauh mana progres kemajuan dari permasalahan yang terjadi hari ini. Pastikan kita pengen sesuatu yang lebih baik, biar nanti sempurna itu tidak mungkin, tapi pastinya kita bisa mencapai hal yang lebih baik. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas waktunya. Kalau ada kesalahan tutur kata saya mohon maaf ya. Kita lanjut nanti di supervisi di semester berikutnya. Terima kasih. Sama-sama.